عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ألا وإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشر الأمور المحدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. Akhwatal iman rahmani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pertama-tama kita senantiasa memuji Allah tabaraka wa taala, Rabb sekalian alam semesta yang paling berhak untuk dipuji dan diibadai. Tak lupa semoga salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya, dan bagi barang siapa yang mengikuti jejak beliau sampai yaumil qiyamah. Akhwatal iman rahmani Allah wa iyyakum. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan di antara makhluk ciptaan Allah nyatakan dalam Al-Quran, وَمِنَ الدَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ يَخْتَلِفُ أَلْوَانُهُ. Dan di antara makhluk ciptaan Allah dari binatang-binatang ternak dan makhluk-makhluk yang lainnya yang bermacam-macam bentuk dan jenisnya, di sana ada makhluk ciptaan Allah yang paling takut kepada Allah. إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ. Di antara makhluk Allah yang paling takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala yaitu para ulama. Akhwatal iman rahmani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini kita mengambil sub tema bahasan, yaitu apa judulnya? Iya, pokoknya judul macam-macam. Intinya bahwasanya kita akan bawakan beberapa faedah tentang contoh-contoh dari A'immatus salaf, bagaimana rasa takut mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, diawali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, disebutkan di dalam hadis, qala rawahu Abu Syekh wa Ibn Hibban min hadits Atha' ibn Abi Rabah, qala ji'tu ana wa Umar ila Aisyah radhiyallahu anha fasa'alahu Umar Aisyah أخبرنا بما أعجبك بما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فبكت. Diriwayatkan dalam hadisnya Abu Syekh Ibn Hibban dari hadisnya Atha' ibn Abi Rabah. Atha' berkata, aku bersama Umar mendatangi Aisyah radhiyallahu anha. Umar bertanya kepada Aisyah, beritahukanlah, ceritakanlah kepada kami tentang sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling engkau kagumi. Ditanya pertanyaan ini tiba-tiba Aisyah radhiyallahu anha sebagai seorang istri, ya,
Ini seorang istri yang mencintai suaminya dengan tulus. Ditanya tentang sosok suaminya, dia menangis. Kalau istri zaman sekarang ditanya suaminya, wallahu a'lam. Ya, nah, kalau suaminya meninggal cepat-cepat kawin lagi. Nah, Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling dikagumi, yang paling berkesan di dalam kehidupan Aisyah radhiyallahu anha. Ketika ditanya pertanyaan ini, tiba-tiba Aisyah radhiyallahu anha dia menangis. Teringat sosok suaminya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Aisyah radhiyallahu anha dia menceritakan, kana lailatan indi, pernah suatu malam dia bermalam di rumahku. Lalu Aisyah radhiyallahu anha sebagai seorang istri, tentu dia ingin bercengkrama dengan suaminya, ingin berada di samping suaminya. Tapi ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencegahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Da'ni ata'abbadu li Rabbi." Biarkan aku beribadah kepada Rabbku. Lalu Aisyah radhiyallahu anha mencoba untuk merayu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inni uhibbu fi qurbik la'allaka ma yusirruka minni." Ya Rasulullah, aku ini senang berada di sisimu, di sampingmu. Mungkin ada sesuatu yang kau sembunyikan dariku. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menggubris Aisyah dan beliau salat malam. Di permulaan malam beliau salat, diperhatikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau salat malam dalam keadaan menangis, mencucurkan air matanya. Beliau salat malam dalam keadaan menangis. Yabki hatta atau baka hatta balla lihyatu. Beliau menangis sampai basah jenggotnya. Kemudian beliau terus menangis sampai basah bajunya. Dan beliau terus menangis sepanjang malam sampai tanah yang ada di bawahnya basah oleh tangisan air mata beliau sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha memperhatikan terus panjang malam. Selesai salat, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, lima fa'alta hadha? Laqad ghafara Allah laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar." Ya Rasulullah, kenapa baginda melakukan ini semua? Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengampuni dosa-dosa baginda yang telah lampau ataupun yang akan datang. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, "Afala an akuna 'abdan syakura?" Apakah aku tidak boleh menjadi seorang hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam menceritakan kejadian di malam hari itu. "Laqad unzilat ilayya hadhihi al-lailah ayatun wailun liman qara'aha wa lam yatadabbaruha." Thumma tala qawlillahi tabaraka wa ta'ala, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab." Beliau menceritakan kejadian yang terjadi di malam hari itu yang menimpa beliau. Beliau ceritakan bahwasanya di malam hari ini telah turun kepadaku beberapa ayat. Celaka, binasa bagi orang-orang yang dia membaca ayat-ayat Allah, tapi dia tidak pernah mentadabburi ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat yang turun kepada beliau di malam hari itu. "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab."
Sesungguhnya di balik penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, di sana ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi barang siapa yang mau berfikir, kata Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini yang turun kepada beliau di malam hari itu menyebabkan beliau menangis sepanjang malam. Sepanjang malam beliau menangis sampai disebutkan sampai datang Bilal untuk mengumandangkan azan yang pertama, tanda masuk waktu salat fajar. Beliau dalam keadaan menangis. Naam, sedangkan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosanya yang telah lampau dan yang akan datang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan predikat itu semua tidak menjadikan beliau yaitu orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau tetap menjadi orang yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah telah mengampuni dosa-dosanya yang telah lampau ataupun yang akan datang. Yabki hatta yubla lihyatu. Beliau menangis sampai basah jenggotnya, dan beliau menangis sampai basah bajunya, dan beliau terus menangis sampai basah tanah yang ada di bawahnya. ولهذا يقول براء بن عازب يقول البراء بن عازب رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد أسحبه مجتمعين فقال ما يفعل هؤلاء قيل إنهم يدفنون رجلا أي يدفنون عند جنازة فقال البراء فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم قال فانطلقت حتى أنظر ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. Disebutkan dari hadisnya Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu, pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kejauhan melihat para sahabatnya sedang berkumpul. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa yang sedang mereka lakukan di sana? Lalu dikatakan bahwasanya mereka sedang menguburkan jenazah ya Rasulullah. Lalu dikatakan oleh Bara' ibn Azib, maka beranjaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menuju kerumunan para sahabat. Kata Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu, Nabi bangkit beranjak untuk menuju kerumunan sahabat, dan aku pun ikut bangkit mengikuti dari belakang. Aku ingin tahu apa yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di kuburan di mana sedang terjadi prosesi pemakaman, hatta jaa ila al-qabri fajaffa ila raqbatayhi ونظر إلى القبر ثم بكى حتى بلت التراب. Ketika beliau sampai di depan kuburan yang sedang dilakukan prosesi pemakaman, tiba-tiba beliau bersimpuh dengan lututnya terduduk. Tiba-tiba beliau menangis. Ketika menyaksikan jenazah beliau menangis sampai derai air matanya ini tumpah membasahi tanah yang ada di bawahnya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Limithli hadza falna'mal ya ikhwani." Dalam posisi situasi kondisi seperti ini, hendaklah kalian mengambil pelajaran dari jenazah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menangis ketika melihat jenazah. Ketika melihat orang yang sedang dikuburkan, beliau menangis sampai tanah yang ada di bawahnya basah oleh tangisan air mata beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau memperingatkan kepada para sahabatnya, tentunya ini adalah peringatan untuk kita semua. Limithli hadza falna'mal li ikhwani. Dalam posisi situasi dan kondisi seperti ini,
hendaklah kita bisa mengambil suatu pelajaran dari sebuah jenazah. Kemudian disebutkan rawa Muslim fi sahihi min hadithi Abdullah bin Umar qala qara'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man tabi'ani qala qara'a qawlu Ibrahim man tabi'ani fa innahum minni faman 'asani fa innaka antal aziz fa innaka ghafurur rahim. وقرأ قول عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك فإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ثم بكى صلى الله عليه وسلم. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari hadisnya Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah dalam Al-Quran, ucapan dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, man tabi'ani fa innahum minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Kalau mereka mau mengikuti aku, sesungguhnya mereka bagian dari golonganku, kata Nabi Ibrahim dalam ayat ini. Kalau mereka memaksiati aku, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membaca ucapan Nabi Isa alaihi salatu wassalam dalam Al-Quran, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk fa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kalau engkau hendak mengazab mereka, sesungguhnya mereka adalah umatmu, mereka adalah hambamu. Kalau engkau mau mengampuni mereka, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Membaca dua ayat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menangis. Beliau terus menangis sampai Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, ya Jibril, idhhab ila Muhammad was'alhu lima yubkihi wa qul rabbuka a'lamu minka. Allah Subhanahu wa taala ketika melihat Rasulullah terus menangis, memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk turun menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, katakan kepada Muhammad bahwasannya Rabbnya, yaitu Allah, lebih mengetahui tentang keadaan umatnya daripada dirinya. Lalu Jibril alaihi salatu wassalam beliau turun menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril mengatakan kepada Rasulullah, ya Muhammad, lima yubkika wa rabbuka a'lamu minka. Wahai Muhammad, kenapa engkau menangis? Ketahuilah bahwasannya Rabbmu Allah lebih mengetahui keadaan umatmu daripada dirimu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, ummati ummati, umatku umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, beliau menangisi keadaan umatnya. Kita semua ini ditangisi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengkhawatirkan keadaan diri kita kelak di yaumil qiyamah, kita akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengkhawatirkan umatnya, yaitu orang-orang yang dia bermalas-malasan menegakkan salat, orang yang dia mengkonsumsi perkara yang diharamkan oleh Allah dari perkara yang memabukkan, orang-orang yang pelaku zina, orang-orang pelaku maksiat, orang-orang yang memakan harta riba, anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Inilah umatnya, bagian dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau menangisi umatnya. Sedangkan kita sebagai umatnya, kita tidak pernah menangisi tentang keadaan diri kita. Kalau kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menangis karena takut kepada Allah. Beliau menangis karena
ingat umatnya, khawatir umatnya akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat para sahabat, para a'immatud tabi'in wa atba'ut tabi'in wa a'immatus salaf, mereka menangis karena mengkhawatirkan diri mereka kelak akan disiksa oleh Allah di yaumil qiyamah. Mereka menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita jarang-jarang menangis. Para ulama menyebutkan orang yang tidak pernah menangis itu menunjukkan qaswatul qulub. Wa qaswatul qulub bisababil dhunubi wal ma'asi. Orang yang hatinya keras, ya, orang yang enggak pernah menangis itu otomatis hatinya dia keras. Orang yang hatinya keras, kata para ulama, itu disebabkan karena dia banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ikhwani wa akhwati fillah azzani Allah wa iyyakum, hendaklah kita introspeksi diri. Kalau kita enggak pernah menangis berarti kita orang yang banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tayyib, di dalam riwayat yang lainnya disebutkan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam kebiasaan atau di antara kebiasaan salat beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau atau para sahabat mendengar ketika beliau salat dalam keadaan menangis, dan beliau menangis atau beliau menahan tangisannya itu di balik dadanya. Kita pernah melihat atau kita mungkin pernah mengalami ketika kita menangis, artinya tidak ditumpahkan, masih ada yang ditahan. Dia menangis itu biasanya tertahan di dada. Dan ini para sahabat mendengar ketika beliau salat dalam keadaan menangis, dan terdengar dari balik dada beliau itu terdapat atau terdengar suara yang bergemuruh. Yasma'u kulla sahabah, semua sahabat mendengar ketika itu. Disebutkan dalam hadis ketika beliau menangis tertahan di dadanya ini diibaratkan oleh para sahabat azizan ka'azizir riha, ay azizan ka'azizil mirjal, ay li kathratul buka. Beliau menangis ketika salat dan beliau menahan di dalam atau di balik dadanya. Para sahabat menyatakan diibaratkan dengan al-mirjal, orang yang banyak menangis, yaitu al-mirjal. Al-mirjal ini disebutkan oleh para ulama yaitu sebuah bejana atau kuali yang diletakkan di atas bara api, kemudian di dalamnya terdapat cairan atau kuah yang sedang mendidih. Kuah yang sedang mendidih dari balik bejana atau kuali akan keluar suara yang bergemuruh. Inilah ibarat tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena banyaknya beliau menangis sallallahu alaihi wasallam, sedangkan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa beliau sudah diampuni oleh Allah yang telah lampau ataupun yang akan datang. Dan sampai di akhir hayatnya, lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini orang yang sangat cinta kepada umatnya. Ketika beliau selesai mengerjakan Hajjatul Wada, beliau pulang ke kota Madinah menziarahi kuburan Baqi, kuburan syuhada al-Uhud. Beliau menziarahi kuburan syuhada al-Uhud. Beliau masuk mengucapkan salam kepada penghuni kuburan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Ushhidullah inni radin ankum." Allah yang menjadi saksi bahwasanya aku ridha terhadap apa yang telah kalian kerjakan. Inilah para sahabat. Sahabat itu mendapatkan keridhaan dari Allah, mendapat keridhaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah.
Jaminan surga sudah dinanti oleh mereka para sahabat. Rasulullah menziarahi para syuhada'ul Uhud, dan beliau ketika itu dalam kondisi sakit. Salah satu sebab yang menyebabkan kondisi atau wafatnya beliau dan kondisi sakitnya itu, beliau diberikan racun oleh seorang wanita Yahudiyah ketika di Khaybar, menjadikan kondisi fisik beliau menurun ketika itu. Beliau keluar dari kuburan syuhada al-Uhud. Tiba-tiba beliau mengalami sakit kepala yang sangat luar biasa, menggigil tubuh beliau. Kemudian beliau sambil menangis, sambil menahan sakit dari kepalanya, dan tubuhnya menggigil ketika itu. Mengalami sakit yang luar biasa ketika itu Rasulullah. Diikat kepalanya dengan ikatan yang sangat kencang untuk meringankan sakit beliau ketika sakit kepala beliau ketika itu. Kemudian selepas keluar dari kuburan syuhada al-Uhud, beliau berjalan bersama sebagian para sahabatnya. Beliau mengatakan kepada para sahabatnya, "Wadidtu anni an laqaitu ikhwani." قالوا ألسنا إخوانكم يا رسول الله؟ قال لا بل أنتم أصحابي. قال إخواني الذين يأتون من بعدي ويؤمنوا بي ولم يروني. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan kepada para sahabatnya ketika itu, "Aku rindu ingin berjumpa dengan para sahabatku. Aku rindu ingin berjumpa dengan saudaraku," kata Rasulullah. "Aku rindu ingin berjumpa dengan saudara-saudaraku." Sahabat ketika itu mengatakan, "Alasna ikhwanukum ya Rasulullah?" Bukankah kami ini saudaramu ya Rasulullah? Rasulullah dengan tegas mengatakan, "Tidak, bahkan kalian ini adalah sahabat-sahabatku." "Ikhwani," saudaraku, kata Rasulullah, "alladzina ya'tuna min ba'di wa yu'minu bi wa lam yarawni." Saudara-saudaraku yang datang sepeninggalanku, yang mereka beriman kepadaku dan mereka tidak pernah melihat atau berjumpa dengan aku. Nah, inilah kita sebagai umatnya yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau merindukan kita, menangisi kita, mengkhawatirkan kita. Nah, sampai di yaumil qiyamah, di as-sirat, di jembatan penyeberangan, Rasulullah menunggu di seberang. Beliau mendoakan umatnya, "Rabbi sallim sallim." Ya Allah, selamatkan, selamatkan. Beliau mendoakan umatnya, "Selamatkan umatku, selamatkan umatku ya Allah." Nah, inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau senantiasa menangis karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengkhawatirkan umatnya. Ketika salat malam beliau menangis, ketika dalam keadaan salat beliau menangis, ketika melihat jenazah beliau menangis. Nah, ketika ingat umatnya beliau menangis. Nah, tingkat ketakwaan dan keimanan kepada Allah yang sangat luar biasa. Kemudian ini diikuti oleh para sahabatnya. Para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in, yang notabene mereka ini tadi sudah saya sebutkan mendapatkan tazkiyah, mendapatkan rekomendasi dari Allah dan Rasulnya. Mereka ini adalah umat terbaik yang mereka mendapatkan jaminan surga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Surga sudah di depan mata, tapi tidak menjadikan mereka kemudian arogan, kemudian berbangga diri, sudah merasa nyaman dan yakin masuk surga, menjadikan mereka bermalas-malasan dalam beramal, tapi justru menjadikan mereka menjadi semakin takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi orang-orang yang semakin khawatir amalannya enggak diterima oleh Allah, takut di yaumil qiyamah mereka akan dimasukkan neraka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal sudah ada nas yang menyatakan mereka akan masuk surga, tapi menjadikan mereka justru semakin menjadi takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh Imam Ad-Dhahhak ibn Muzahim rahimahullahu ta'ala,
tentang Abu Bakar As-Siddiq dan beberapa orang sahabat. Marra Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ala tayr qad waqa'a ala syajara faqala tuba laka ya at-tayr tatiru taqa'u ala asy-syajar thumma ta'kulu min ath-thamar thumma tatiru wa la takunu bighairi hisabin wala 'adzab. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, manusia terbaik setelah nabinya sallallahu alaihi wasallam, yang sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau ketika melihat seekor burung yang terbang, beliau bersenandung mengatakan, tuba laka ya tayr, duhai sungguh beruntung engkau seekor burung, engkau terbang tinggi, kemudian engkau hinggap di atas pohon, kemudian engkau memakan buah-buahannya, kemudian engkau terbang lagi, pergi meninggalkan pohon tersebut, tanpa dirimu akan dihisab oleh Allah ataupun akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Kemudian Abu Bakar mengatakan, ya laitani kuntu mithluk, duhai kalau seandainya diriku ini seperti dirimu. Wallahi law wadattu anni kuntu syajara ila jambi at-tariq famarra alayya ba'ir fa'akhadhani fa'adkhalani fahu فأكلني ثم ازدرتني ثم أخرجني بعيرا ولم أكن بشرا. Kemudian Abu Bakar mengatakan, duhai kalau seandainya Allah ini menciptakan aku sebagai sebuah pohon yang diriku ini berdiri di samping jalan, kemudian lewat binatang ternak, kemudian menggigit dan memakan, yang beliau mengibaratkan sebuah tanaman, menggigit dan memakan diriku, memakan dan memasukkan ke dalam tubuhnya. Kalau seandainya binatang tadi bisa melahirkan diriku tanpa aku diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia. Nah, bentuk rasa kekhawatiran Abu Bakar dan para sahabat yang lain, mereka tahu bahwasannya menjadi manusia ini memiliki tanggung jawab dan amanat yang sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ini yang kita kerjakan di dunia ini amanat, titipan dari Allah, amanat Allah. Semua yang kita miliki ini amanat, titipan Allah. Fasilitas yang kita miliki ini adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau mengibaratkan dirinya sebuah pohon kemudian dimakan oleh binatang ternak, dimasukkan ke dalam tubuhnya, dan binatang tersebut melahirkan dirinya tanpa dia diciptakan oleh Allah sebagai manusia. Qala faqala Umar radhiyallahu anhu, ya laitani kuntu kabsha ahli samminuni ma abda lahum hatta idza kuntu ka'asmani ma yakunu zarahum ba'd man yuhibbun fadhabahuni lahum فجعلوا بعضي شوائي وبعض نعم ويعضده قديدا ثم أكلوني ولم أكن بشرا. Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, duhai kalau seandainya aku ini adalah seekor domba bagi keluargaku, aku diberikan makan yang banyak sehingga tubuhku gemuk, sampai akhirnya setelah tubuhku gemuk kemudian aku disembelih, kemudian dagingnya disantap dan dihidangkan oleh keluargaku,
tanpa aku diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia. Qala wa qala Abu Darda radhiyallahu anhu, ya laitani kuntu syajara tu'addu wa tu'kalu thamrati wa lam akun bashara. Berkata Abu Darda radhiyallahu anhu, duhai, kalau seandainya diriku ini adalah sebuah pohon yang dia digigit dan dimakan, buah-buahannya dimakan, tanpa aku diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia. Disebutkan dalam kitab Hilya Aulia, kemudian kitab Syu'abul Iman wa Tarikh Dimashqi. Naam, Abu Darda radhiyallahu anhu ketika di detik-detik ajal hendak menjemput nyawanya, dia memiliki seekor onta yang dia beri nama Damun. Di balik rumahnya dia melihat ontahnya. Abu Darda dalam keadaan sudah detik-detik ajal hendak menjemput nyawanya ketika itu. Kemudian Abu Darda, beliau berkata, ya Damun, la tukhasimni ghadan 'inda Rabbi, fa inni wallahi ma ahmiluka illa ma tutiq. Wahai Damun, janganlah engkau esok di yaumil qiyamah engkau laporkan aku kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, aku tidak pernah memberikan beban yang berat kepada dirimu. Dan Abu Darda radhiyallahu anhu ketika ada orang yang meminjam ontanya, dia senantiasa berpesan, janganlah engkau berikan beban yang berat kepada ontaku. Nah, kemudian disebutkan qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, law waqaftu baina al-jannati wan-nar faqila li ikhtar tukhayyiruka min ayyuhuma takunu ahabbu ilayka aw takunu ramada la ahbabtu an akuna ramada. Disebutkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, kalau kelak aku dihadapkan kepada surga dan neraka, kemudian dikatakan kepada diriku, pilihlah di antara keduanya. Mana di antara keduanya yang paling engkau senangi? Antara surga dan neraka, atau engkau lebih senang untuk aku ciptakan menjadi sebuah tanah? Maka kata Abdullah bin Mas'ud, tentunya aku lebih senang untuk aku diciptakan oleh Allah menjadi sebuah tanah. Diriwayatkan dalam Al-Mu'jamul Kabir Lit-Tabarani wa Hilyatul Awliya. قال أبو الذر الغفاري رضي الله عنه والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا لبكيتم كثيرا. ولو تعلمون ما أعلم ما أنبستم على نسائكم ولا تقاررتم على فراشكم ولا خرجتم إلى السعدات. تجأرون وتبكون. Berkata Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, kalau seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan banyak menangis dan kalian akan sedikit tertawa. Kalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian tidak akan
bermesra-mesraan dengan istri-istri kalian, dan kalian tidak akan senantiasa untuk terus kembali di atas ranjang-ranjang kalian, dan kalian tidak akan keluar ke jalanan, dan kalian akan banyak menangis. Wallahi law dattu anna Allah azza wa jalla khalaqani yawma khalaqani syajara tu'addadu wa yu'kalu thamriha. Demi Allah, kalau seandainya aku tahu ketika hari di mana aku hendak diciptakan oleh Allah, tentunya aku lebih memilih untuk aku ini diciptakan menjadi pohon, yang mana pohon dia digigit dan dimakan buah-buahannya. Disebutkan dalam kitab Musannaf Ibn Abi Shaybah wa Musannaf Abdul Razzaq wa Hilyatul Awliya, qala man ta'ammal ahwal as-sahabah radhiyallahu anhum wajadahum fi ghayatil amal ma'a ghayatil khawf. Kalau kita perhatikan sisi kehidupan mereka para sahabat, semoga Allah meridhai mereka, maka akan kita jumpai bahwasannya mereka para sahabat, mereka ini adalah orang-orang yang sangat-sangat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka terus beramal karena mereka dihantui rasa ketakutan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nahnu jami'an baina at-taqsir bal tafrid wal aman. Sedangkan kita semua, kita merasa sudah sangat aman, kita merasa bahwasanya sudah cukup, kita bermudah-mudahan dalam mengerjakan amalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita perhatikan mereka para sahabat, para a'immatus salaf, apa sih yang menjadikan mereka ini menjadi orang yang sangat takut? Mereka giat beramal, mereka banyak menangis. Ternyata ada satu motivasi yang menjadikan cambuk bagi mereka untuk mereka terus beramal dan mereka senantiasa takut kepada Allah, yaitu ada satu gambaran yang sangat menghantui mereka, yaitu apa yang dimaksud dengan hari kiamat. Hari kiamat inilah yang menghantui mereka dengan sebuah motivasi yang ada di depan mereka, dan mereka menganggap ini adalah sesuatu yang di hadapan mata mereka, hari kiamat ini. Kalau kita kebalikannya, kita menganggap hari kiamat di belakang kita. Tapi kalau para sahabat menganggap hari kiamat sudah di depan mata mereka. Mereka dihantui terus, khawatir hari perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari di yaumil hisab, amalannya akan dihisab oleh Allah, sehingga mereka termotivasi dalam beramal kepada Allah. Termotivasi mereka untuk senantiasa waspada. Mereka tidak merasa aman sama sekali. Mereka terus menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, memiliki tingkat kekhawatiran, ketakutan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat luar biasa. Nah, karena mereka memiliki gambaran yang sangat luar biasa tentang kejadian huru-hara hari kiamat, atau kejadian di mana hari kiamat manusia akan dihimpun oleh Allah di padang mahsyar. Mereka akan dihisab oleh Allah, dan di situ ada pengadilan Allah. Ditanya oleh Allah semuanya.
Inilah yang menjadikan rasa khawatir mereka kepada Allah sangat luar biasa. Menjadikan mereka orang-orang yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya tingkat bukan lagi sekedar mukmin yang beriman kepada Allah, tapi mereka adalah orang-orang yang ihsan, orang yang muhsin, yang punya tingkat kesadaran yang sangat luar biasa bahwasanya mereka diawasi oleh Allah. Karena al-ihsan sebagaimana dalam hadisnya Umar bin Khattab, atau yang lebih dikenal dengan hadis Jibril, ketika Jibril datang kepada Rasulullah bertanya tentang Islam, iman, sampai kepada ihsan. Beliau bertanya, "Akhbirni mal ihsan." Beritahukanlah kepadaku apa yang dimaksud dengan al-ihsan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, menjawab, "An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka." Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalaupun engkau tidak melihat Allah, yakinlah bahwasanya Allah itu melihat dirimu. Naam, mereka sahabat dan para aimatus salaf ini memiliki tingkat yang keimanan yang dimaksud dengan al-ihsan, dan ini merupakan level tertinggi yang dimiliki oleh mereka. Mereka merasa muraqabatuhum atau muraqabatullah, mereka selalu senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mungkin yang bisa diawasi cuma orang-orang yang terlihat dengan CCTV. Kalau ini mereka CCTV-nya Allah Subhanahu wa taala. Mereka dalam kehidupan setiap harinya selalu merasa diawasi oleh Allah. Nah, sehingga menjadikan mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Inilah para sahabat, para aimatus salaf. Kemudian disebutkan, fa hadza as-Siddiq radhiyallahu anhu yaqulu wadattu anni syajara fi jambi 'abdul mu'min وذكر عنه أيضا أنه كان يمسك بلسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد وكان يبكي كثيرا ويقول ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau memegang lisannya, memegang lidahnya. Beliau memegang lisannya. Kemudian beliau sambil menangis, beliau mengatakan inilah sumber dari pokok bencana. Beliau banyak menangis, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian beliau mengatakan, menangislah kalian. Kalau kalian tidak bisa menangis, kalian pasti bakal menangis. Nah, kalau kita di dunia ini nggak bisa menangis karena mungkin tadi yang disebutkan oleh para ulama qaswatul qulub, kerasnya hati ini disebabkan karena perbuatan maksiat kepada Allah. Kalau kita sekarang nggak bisa nangis, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, menangis kalian. Kalau kalian nggak bisa nangis, pasti kalian bakal nangis. Kapan kita menangis? Menangisnya kita ketika kita dimasukkan ke dalam kuburan. Ketika kita mendapatkan siksa dalam kuburan, baru kita menangis. Ketika kita di yaumil qiyamah dihadapkan kepada Allah dengan membawa catatan-catatan yang penuh dengan dosa dan maksiat kepada Allah, pasti kita bakal menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tangisan kita di hadapan Allah di hari kiamat tidak akan berguna. Naam. Qala wa kana idza qama ila as-salah ka'annahu 'ud min khasyati Allah 'azza wa jalla. Dan dahulu Abu Bakar As-Siddiq ketika menegakkan salat, beliau berdiri tegak dan tegak lurus seperti sebuah potongan kayu karena takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu
ketika di detik-detik ajal hendak menjemput nyawanya, falamma ihtadara qala li Aisyah, ketika di detik-detik ajal hendak menjemput nyawanya, beliau mengatakan kepada putrinya Aisyah, ya bunayya, inni asabtu min malil muslimin hadhihi al-aba'ah wa hadhihi al-hullab wa hadha al-'abd فأسرعي به إلى ابن الخطاب. وقال والله لو وددت أني كنت هذه الشجرة تؤكل وتعضد. Di detik-detik ajal hendak menjemput nyawa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kepada putrinya Aisyah radhiyallahu anha, wahai putriku, inilah hartaku, ini ada pakaianku, ini ada tungganganku, ini ada budakku, ini ada beberapa dari sebagian dari hartaku. Aku khawatir hartaku ini tercampur dengan hartanya kaum muslimin. Cepatlah engkau pergi menghadap Umar bin Khattab, berikan seluruh hartaku kepada Umar bin Khattab. Lalu beliau radhiyallahu anhu mengatakan, duhai, kalau seandainya aku ini diciptakan oleh Allah menjadi sebuah pohon yang digigit dan dimakan pohon tanaman tersebut. Wa qala Qatadah radhiyallahu anhu, ballaghani anna Aba Bakar qala laytani hadar ta'kulani ad-dawab. Diriwayatkan oleh Qatadah, telah sampai kepada diriku Abu Bakar, bahwasanya Abu Bakar mengatakan, duhai, kalau seandainya aku ini cuma sebuah tanaman yang dihidangkan kepada binatang-binatang ternak kemudian dimakan oleh mereka. Artinya bahwasanya binatang dan tanaman ternak ini tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan dihisab ataupun diazab oleh Allah di yaumil qiyamah. Wa hadha Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qara'a surat At-Tur ila an balagha inna 'adzab rabbika lawaqi'. Inilah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau membaca surat At-Tur, ketika sampai di ayat 77, beliau terhenti. Diulang-ulangi ayat tersebut oleh Umar bin Khattab, inna 'adzaba rabbika lawaqi', sesungguhnya azab Rabbmu itu pasti terjadi. Ketika membaca atau sampai di ayat ini, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengulang-ulangi, kemudian beliau menangis. Fabaka washtadda buka'uhu hatta marida wa 'adawhu. Beliau membaca ayat ini diulang-ulangi, beliau menangis dengan tangisan sejadi-jadinya sampai beliau menggigil dan meriang badannya. Wa qala li ibnihi wa huwa fil maut, Umar radhiyallahu anhu di detik-detik ketika ajal hendak menjemput nyawanya, salah satu sebab yang menjadikan wafatnya beliau ditikam oleh seorang kafir Quraisy ketika itu. Di detik-detik ketika ajal hendak menjemput nyawanya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang manusia yang gagah berani, yang iblis la'anahullah takut kepada Umar. Dan ucapan Umar beberapa kali mencocoki ayat Al-Quran. Di detik-detik ketika ajal hendak menjemput nyawanya, Umar mengatakan kepada putranya, waihak dha' khadhi 'ala al-ard asa an yarhamuni. ثم قال ويل للأم ويل للأم ويل للأم إن لم تغفر لي ثم قضى. Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kepada putranya,
celaka. Sungguh celaka. Letakkan pipiku di atas tanah. Semoga dengannya aku mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, celaka diriku, celaka diriku, celaka diriku kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosa-dosaku. Kemudian nyawa dicabut oleh malaikatul maut. Naam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, manusia yang sangat pemberani. Di akhir hayatnya beliau, dan beliau seorang pemimpin negara ketika itu. Beliau seorang penguasa, Amirul Mukminin, pemimpin negara. Manusia yang paling ditakuti dan disegani oleh musuh-musuh, oleh kawan dan lawan. Tapi di akhir hayatnya bagaimana beliau mengkhawatirkan kalau Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Padahal surga sudah dinantikan. Surga sudah menanti beliau, tapi beliau tetap dalam situasi, posisi dan kondisi merasa tidak aman. Beliau tetap seakan-akan menyalahkan dirinya. Celaka, celaka diriku. Celaka kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosa-dosaku. Wa kana yamurru bil ayat fi waradihi bil lail fatakhayyafuhu فيبقي في البيت أياما يعاد يحسبونه مريضا وكان في وجهه رضي الله عنه خطانا أسودان من البكاء. Dan dahulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika lewat beberapa ayat dalam Al-Quran yang beliau baca ketika itu di malam hari, ayat-ayat yang menceritakan tentang azab Allah di yaumil qiyamah, beliau membaca ayat Al-Quran di malam hari, kemudian beliau menangis sepanjang malam. Dalam waktu yang lama beliau menangis, sampai beberapa hari beliau tidak keluar dari rumah. Dikira bahwasanya beliau dalam keadaan sakit, dan dijumpai di wajahnya, di antara kedua matanya terdapat lubang atau lembah yang menghitam, yang menunjukkan bahwasannya beliau banyak menangis. Wa qala lahu Ibnu Abbas, masarallahu bika al-amsar wa fataha bika al-futuh wa fa'ala ma fa'al. Faqala وددت أني أنجو لا أجر ولا وزر. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan bahwasannya engkau telah banyak menolong agama Allah, engkau telah banyak membuka daerah-daerah baru, perluasan daerah kaum muslimin. Engkau telah mengerjakan, mengamalkan beberapa perkara. Lalu Umar radhiyallahu anhu dia menjawab,
Duhai kalau seandainya diriku bisa selamat. Duhai kalau seandainya diriku bisa selamat. Selamat dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku tidak mengharapkan sesuatu dari dari pahala ataupun sesuatu yang imbalan apapun. Beliau cuma menginginkan keselamatan. Wadidtu anni anju. Duhai kalau seandainya aku bisa selamat. Selamat dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. وهذا عثمان رضي الله عنه، عثمان بن عفان رضي الله عنه disebutkan, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi ketika beliau melewati famarra ala qabri fabaka radhiyallahu anhu. Uthman radhiyallahu anhu ketika melewati kuburan tiba-tiba beliau menangis. Lalu ditanya oleh para sahabatnya, wahai Amirul Mukminin, apakah engkau mengingat surga dan neraka atau engkau mengingat ini, yaitu mengingat kuburan? Lalu Uthman radhiyallahu anhu mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innal qabra awwalu manazil al-akhirah, faman naja minhu fama ba'dahu aysara minhu, wa man lam yanju fama ba'dahu ashaddu minhu. Qala sallallahu alaihi wasallam, ma ra'aitu mandara qad illa wal qabru afdha'u minhu. Uthman radhiyallahu anhu ditanya oleh para sahabatnya, wahai Amirul Mukminin, lihatlah mereka adalah Amirul Mukminin, pemimpin negara. Uthman radhiyallahu anhu melewati kuburan, tiba-tiba beliau menangis. Ditanya oleh para sahabatnya, wahai Amirul Mukminin, apakah engkau mengingat surga dan neraka atau engkau mengingat ini, mengingat kuburan? Lalu Uthman radhiyallahu anhu dia mengatakan, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya kuburan itu merupakan tempat tinggal pertama bagi seorang hamba untuk menuju negeri akhirat. Barang siapa yang selamat dari siksa kubur, maka selepasnya di yaumil qiyamah urusannya akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang tidak selamat dari siksa kubur, maka di yaumil qiyamah urusannya akan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma ra'aitu mandara qad illa wal qabru afdha'u minhu. Aku tidak pernah melihat pemandangan yang lebih mengerikan daripada kuburan. Ikhwatal iman rahmani Allah wa iyyakum. Kemudian dalam riwayat yang lainnya disebutkan Uthman, wa hadha Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu kana idza waqafa 'ala al-qabri yabki hatta tubla lihyatu wa qala law annani bayna al-jannati wan-nar la adri ila ayyatuhuma yu'maru bi لاخترت أن أكون رمادا قبل أن أعلم إلى أيتهما أصير. Inilah Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu ketika beliau melewati kuburan, tiba-tiba dia menangis sampai basah jenggotnya. Lalu beliau mengatakan, kalau seandainya diriku kelak di hadapanku antara surga dan neraka, dan aku tidak mengetahui kemana aku bakal dimasukkan oleh Allah, kemana aku hendak diperintahkan oleh Allah untuk memasukinya, antara surga dan neraka, aku nggak tahu.
Kalau seandainya aku tahu hendak dihadapkan dengan surga dan neraka, tentu aku akan lebih memilih untuk aku dijadikan oleh Allah sebagai tanah. Sebelum aku mengetahui kepada keduanya, hendaklah aku memilih antara surga dan neraka. Naam. Di dalam muqaddimah Sahih Muslim disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, ada dua orang kakak beradik dari a'immatus salaf yang bernama Rabi' wa Rib'i ibnu Khirash. Disebutkan keduanya sepanjang hayatnya tidak pernah tertawa. Sepanjang hayatnya tidak pernah tertawa. Lalu dikatakan, kenapa dirimu tidak pernah tertawa? Lalu dijawab, فكيف أضحك وأنا لا أدري أين مصيرتي هل في الجنة أو في النار. Bagaimana saya harus tertawa sedangkan saya enggak tahu kelak di yaumil qiyamah saya akan dimasukkan surga atau neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua orang kakak beradik Rabi' wa Rib'i ibn Khirash, kedua-duanya tidak pernah tertawa sepanjang hayatnya. Disebutkan oleh perawi yang memandikan jenazahnya bahwasannya jenazahnya keduanya ketika meninggal dalam keadaan tersenyum. Naam, inilah mereka. Bagaimana untuk tersenyum saja mereka enggan, karena takut khawatir. Mereka enggak tahu posisi mereka ini kelak di yaumil qiyamah akan ditempatkan di mana oleh Allah, di neraka, di surga atau di neraka, sehingga mereka tidak merasa aman dan nyaman. Berbeda dengan kita manusia zaman sekarang, hidupnya penuh riang, sukacita dan gembira, penuh dengan canda dan tawa. Hampir setiap hari, setiap waktu, setiap saat kita ini hidupnya riang gembira dengan diiringi penuh canda dan tawa. Padahal Rasulullah menangis, para sahabat menangis, para a'immatus salaf mereka menangis. Nah, khawatir kalau amalannya enggak diterima oleh Allah. Khawatir kelak di yaumil qiyamah mereka akan disiksa oleh Allah. نعم قال وهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبكاؤه وخوفه وكان يشتد خوفه من اثنتين طول الأمل واتباع الهوى قال فأما طول الأمل فينسى الآخرة وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق ألا وإن الدنيا قد ولت مدبرة والآخرة مقبلة ولكل واحدة بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل بلا حساب وغدا حساب بلا عمل. Inilah Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Tangisan beliau dan rasa takut beliau. Beliau menangis dan rasa takut atau beliau mengkhawatirkan atas dua perkara yang paling beliau khawatirkan. Beliau mengatakan dua kekhawatiran yang paling beliau khawatirkan, yaitu tulul amal, panjang angan-angan, dan yang kedua wattiba'ul hawa, dan yang kedua mengikuti hawa nafsu. Beliau mengatakan wa amma tulul amal fayunsal akhirah, orang yang panjang angan-angan mereka banyak lalai dengan perkara akhirat. Adapun orang-orang yang mengikuti hawa nafsu,
fayusuddu 'anil haqq. Orang-orang yang mengikuti hawa nafsu biasanya mereka tertutup dari perkara kebenaran. Ala wa inna dunya qad wallat mudbira. Ketahuilah bahwasanya dunia ini bakal kita tinggalkan di belakang kita. Wal akhiratu muqbila. Sedangkan akhirat itu berada di depan kita. Dunia bakal kita tinggalkan di belakang punggung kita. Say goodbye terhadap dunia. Tapi masih ada perkara yang di depan kita, yaitu perkara akhirat. Walikulli wahidatin banun. Dan setiap generasi ini memiliki anak keturunan. Fa inna na'am. Walikulli wahidatin banun fakunu min abna'il akhirah. Jadilah kalian menjadi generasi akhirat. Jangan kalian menjadi anak-anak generasi dunia. Jadilah kalian menjadi anak-anak generasi akhirat. Dan jangan kalian menjadi generasi anak-anak dunia. Ketahuilah, kata Ali radhiyallahu anhu, sesungguhnya di hari ini kita beramal tanpa kita dihisab oleh Allah. Dan kelak di yaumil qiyamah kita akan dihisab oleh Allah tanpa kita bisa beramal. وهذا أبو درداء كان يقول إن أشد ما أخاف على نفسي يوم القيامة أن يقال لي يا أبا درداء قد علمت فكيف عملت فيما علمت. وكان يقول لو تعلمون ما أنتم لأكون بعد الموت لما أكلتم طعاما على شهوة ولا شربتم شرابا على شهوة ولا دخلتم بيتا تستظلون فيه ولا خرجتم إلى الصعدات تضربون صدوركم وتبكون على أنفسكم ولوددت أني شجرة تعدد ثم تؤكل. Inilah Abu Darda radhiyallahu anhu. Dahulu dia mengatakan, sesungguhnya perkara yang paling aku khawatirkan atas diriku di hari kiamat, ketika Allah mengatakan kepada diriku, wahai Abu Darda, qad alimta, sesungguhnya engkau telah mengetahui, engkau telah memiliki ilmunya, fa kaifa amilta fima alimta. Wahai Abu Darda, sesungguhnya engkau telah mengetahui, engkau telah memiliki ilmunya, lalu bagaimana engkau mengimplementasikan, mengamalkan apa yang telah engkau ketahui? Wa kana yaqul, dan dahulu dia mengatakan, kalau seandainya kalian mengetahui apa yang bakal menimpa kalian setelah kematian, kalau seandainya kalian mengetahui apa yang bakal menimpa kalian setelah kematian, niscaya kalian tidak akan makan makanan penuh dengan syahwat, minum minuman dengan penuh syahwat, dan kalian tidak akan berlindung di dalam kediaman atau rumah-rumah kalian, dan kalian tidak akan keluar ke jalanan untuk membanggakan diri-diri kalian. Niscaya kalian akan banyak menangis. Duhai kalau seandainya diriku ini sebuah pohon yang aku digigit dan dimakan tanamannya. Wa kana Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma asfala 'ainayhi mithlu asy-syarraq al-bali min ad-dumu'. Dan dahulu Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma dijumpai di antara kedua matanya ini terdapat cekungan atau lubang yang menunjukkan bahwasannya beliau banyak menangis. Wa kana Abu Dzar yaqul,
Ya laitani kuntu syajara tu'addadu wadattu anni lam akhluqu wa aradtu alaihi nafaqa. Faqala ma indana anazun nahlibuha wa humurun nanqilu alaiha wa muharrarun yakhdimuna wa fadl al-aba'a wa inni akhafu al-hisabu fiha. Dan dahulu Abu Dzar radhiyallahu anhu dia mengatakan, duhai kalau seandainya diriku ini cuma diciptakan oleh Allah menjadi sebuah pohon yang dia digigit dan dimakan tanamannya, tanpa aku diciptakan oleh Allah menjadi manusia yang aku ini wajib untuk menafkahi keluargaku. Seluruh yang aku miliki akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Perbendaharaanku, kemudian tungganganku, pembantuku, semuanya yang aku miliki semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Wa inni akhaful hisabu fiha. Sesungguhnya aku sangat takut terhadap apa yang aku miliki. Aku akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala atasnya semuanya. Semua yang kita miliki akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta kita, rezeki kita, istri, anak, semua keluarga kita, pakaian kita, tunggangan kita, pembantu kita, pegawai kita, binatang yang kita miliki, semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Dzar mengatakan, wa inni akhaful hisabu fiha. Sesungguhnya aku mengkhawatirkan tentang hisab itu semua. Wa qara'a Tamim ad-Dari lailatan suratul Jathiyah. Falamma ata ala hadhihi al-aya am hasiba alladhina istarahu al-sayyi'at an naj'alahum kalladhina amanu wa 'amilus salihat. Ja'ala yuraddiduha wa yabki hatta asbah. Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu, pernah suatu malam beliau membaca surat Al-Jathiyah. Ketika beliau sampai pada ayat yang ke-21, am hasibal ladzina ijtarahu as-sayyi'at an naj'al lahum kalladzina amanu wa 'amilus salihat. Apakah orang-orang yang jelek, orang-orang yang mereka ini yang memiliki amalan-amalan yang jelek, mereka mengira bahwasannya mereka akan dijadikan, yaitu amalan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan saleh? Surat Al-Jathiyah ayat 21. Apakah mereka mengira Allah akan menjadikan, yaitu orang-orang yang mereka ini memiliki amalan-amalan jelek kemudian dirubah oleh Allah, kami jadikan mereka menjadi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan saleh? Membaca atau sampai ayat ini, Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu dia mengulang-ulangi ayat ini sampai pagi hari, dan beliau terus menangis sampai keesokan harinya. Wa qala Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah, wadidtu anni kabsha fadhabuhuni ahli wa akalu lahmi wa hassu maraqi. Kemudian berkata Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu, duhai kalau seandainya diriku ini cuma seekor domba yang disembelih oleh keluargaku, kemudian dagingnya disantap oleh keluargaku dan kuahnya, maraknya itu diminum oleh keluargaku. Naam, inilah mereka sebagian dari para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, orang-orang yang sangat khawatir dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan mereka tidak merasa aman walaupun
mereka ini adalah orang-orang yang sudah dijamin surga oleh Allah, tapi tidak menjadikan serta-merta mereka menjadi orang yang aman dari azab Allah, justru menjadikan motivasi dan cambuk bagi mereka untuk terus beramal kepada Allah karena khawatir amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan kisah-kisah dari para aimatus salaf. Disebutkan oleh al-Imam al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tadhkirah fi Ahwalil Maut wal Akhirah, kebiasaan dari Amirul Mukminin Umar ibn Abdul Aziz radhiyallahu anhu wa rahimah. Lagi-lagi seorang pemimpin negara, Amirul Mukminin, pemimpin negara Umar ibn Abdul Aziz, beliau memiliki kebiasaan mengumpulkan para ulama di kediamannya. Ketika mereka sudah berkumpul, diminta untuk mereka saling mengingatkan tentang perkara kematian dan perkara yaumil akhir, yaumil qiyamah. Ketika mereka sudah berbicara tentang kematian dan yaumil akhirah, maka menangislah Amirul Mukminin dan menangislah seluruh ulama yang hadir ketika itu, seakan-akan terbentang di hadapan mereka sebuah jenazah. Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, kemudian Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahumullah ta'ala, dikatakan kedua orang ini hampir setiap hari sepanjang hayatnya menangis. Mereka berdua dihantui rasa khawatir. Disebutkan bahwasannya mereka punya anggapan dan persepsi bahwasannya neraka cuma diciptakan untuk mereka berdua. Seakan-akan neraka itu diciptakan untuk mereka berdua, sehingga setiap hari mereka menangis. قال مالك ابن ضيغم حدثني الحكم ابن النوح قال بكى أبوك ضيغم ابن مالك ليلة من أول الليالي إلى آخره لم يسجد فيها سجدة ولم يركع فيها ركعة ونحن معه في البحر فلما أصبحنا قلنا يا مالك لقد طالت ليلتك لا مصليا ولا داعيا قال فبكى ثم قال لو يعلم الخلائق ما يستقبلون غدا ما لذوا بعيشة أبدا والله إني لما رأيت الليل وهوله وشدة سواده ذكرت به المواقف وشدة الأمر هناك وكل امرئ يومئذ تهمو نفسه لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن ولده شيئا. Disebutkan kisah di antara aimatus salaf. Disebutkan qala Malik, berkata Malik ibnu Daygham, dia berkata haddatsani al-Hakam ibnu Nuh, dia diberitahu oleh al-Hakam ibnu Nuh. Hakam mengatakan kepada Malik, sesungguhnya ayahmu Daygham ibnu Malik pernah suatu malam berjalan bersama kami. Kami berjalan di suatu malam, sepanjang malam kami di atas sebuah perahu atau kapal. Kami melihat, kami jumpai ayahmu Daygham ibnu Malik, dia dalam keadaan sholat, dan aku tidak pernah melihat sujudnya dia seperti itu dan rokaatnya seperti itu.
Wa nahnu ma'ahu fil bahr, dan kami bersamanya ketika itu di lautan. Falamma asbahna, ketika hari keesokan harinya, hari sudah mulai terang, kami katakan, wahai Malik, sesungguhnya engkau telah memperpanjang malammu. Tidak ada salat dan tidak ada salat setelahnya. Maka dijawab, qala fabaka, dikatakan Malik ibnu Daigham, dia menangis ketika ditanya seperti itu, dia menangis. Kemudian dia mengatakan, kalau seandainya seluruh makhluk ini mengerti, mengetahui apa yang akan terjadi esok hari di yaumil qiyamah, tentunya mereka tidak akan menikmati kehidupan yang ada di dunia ini. Kalau seandainya seluruh makhluk mengetahui apa yang akan terjadi esok hari di yaumil qiyamah, tentunya mereka tidak akan menikmati kehidupan yang ada di dunia ini. Demi Allah, lamma ra'aitul lail, ketika aku melihat gelap gulitanya malam hari, ketika aku melihat gelap gulitanya malam hari itu, aku sedang membayangkan ketika aku berhadapan dengan Allah di hari itu, di yaumil qiyamah, dan semua makhluk, semua manusia di hari itu akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala sendiri-sendiri. Semuanya menghadap Allah, nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Seorang anak, seorang ayah dia sendirian, seorang anak sendirian menghadap Allah Subhanahu wa taala. Naam. Duhur jam berapa? Hah? Udah mau habis. Tapi ikhwani fi din wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum, tidak berasa waktunya udah habis. Tapi ala kulli hal, al-khulasah, intisari dari apa yang kita bahas, dari rasa takutnya para aimatus salaf, semuanya itu diawali dengan satu yang menjadikan mereka khawatir. Ada satu yang akan dihadapi mereka, yaitu hari kiamat. Hari ketika mereka dihimpun oleh Allah di yaumil hisab, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara ini menjadikan mereka khawatir. Perkara ini menjadikan mereka membawa bekal sebelum kematiannya, sebelum menghadap Allah, membawa bekal yang terbaik, karena mereka tahu gambaran di yaumil qiyamah. Maka ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum, jadikan gambaran huru-hara hari kiamat, dahsyatnya hari kiamat, dahsyatnya siksa kubur, jadikan ini sebagai motivasi untuk kita beribadah kepada Allah. Jangan kita bermalas-malasan, karena kita bakal kembali kepada Allah dan mempertanggungjawabkan amalan kita. Tapi sebelum kita akhiri pertemuan kita di sini, ada beberapa pertanyaan kita akan jawab biidznillah. Pertanyaan pertama, bagaimana kita membedakan menangis kita karena masalah yang kita alami dengan menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala atau takut mati, walaupun keduanya kita lakukan saat sholat. Taib, ala kulli hal, orang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala